Sekarang kita akan bahas adalah terkait dengan wawancara Siswanto penjaga kos dari diplomat Arya Daru Pangayunan pada saat ada liputan di TV One teman-teman. Ada beberapa poin yang di sini sudah mulai mengkonfirmasi satu persatu. Aku rangkumkan beberapa poin di sini dan kejanggalannya atau hal-hal yang menariknya apa aja. Pertama adalah di sini dikatakan dengan tegas bahwa yang meminta mendobrak kamar dari mendiang Arya Daru adalah istri dari mendiang yang nelpon berkali-kali dari Yogyakarta. Nelponnya itu ternyata setelah kita cross-check secara langsung dari Siswanto ngomong ke TV One bahwa saya itu ditelepon tuh mulai setengah satu pagi katanya. Sampai subuh itu berkali-kali saya diteleponin terus. Artinya adalah kalau aku tangkap di sini, Siswanto kan kelihatan di CCTV itu yang sempat di depan kamarnya Daru, setengah satu ya kurang lebih, sama jam 5-an pagi, terus sama jam tujuan, itu sebenarnya dia tidak melakukan semua yang diminta oleh istri Daru di Yogyakarta. Artinya adalah mungkin yang diminta di telepon itu udah banyak banget, 7 atau 8 kali, tapi karena si Siswanto juga ngerasa, ini apaan sih istrinya kok berlebihan banget, makanya yang dilakukan itu cuma 3 kali doang, dan pada akhirnya yang ketiga itu adalah dilakukan pendobrakan dengan mengatakan bahwa saya siap untuk mengganti Mas. Saya itu khawatir banget pokoknya karena HP-nya Mas Daru itu tidak bisa saya hubungi sejak jam 9 malam setelah komunikasi di Grand Indonesia. Itu adalah poin yang aku tangkap pertama. Coba kita dengarkan dulu cuplikannya pada saat di TV One berikut ini ya. Istrinya sebenarnya dari awal sama istrinya suruh didobrak itu. Tuh, suruh masuk Pak, dobrak aja, saya siap ganti kerusakannya, kata istrinya. Tadi dulu Bu, saya izin dulu sama yang pemilik kosan gitu kan. Soalnya saya udah khawatir banget Pak, katanya gitu, istrinya kan gitu. Saya awal suruh dobrak istrinya, tetapi saya izin dulu sama pemilik kosnya. Itu Oke. malam. Saya udah khawatir banget, Pak. Kalau kita lihat konteksnya ya, dengan segala hormat teman-teman, yang sebagian perempuan-perempuan Indonesia di sosial mediaku yang selalu mengatakan bahwa Anjas, long distance marriage itu adalah hal yang wajar. Istri sangat khawatir kalau nggak bisa dihubungin. Yes, kalau nggak bisa dihubunginnya, itu sehari, 2 hari, atau 10 jam, 20 jam, di jam-jam orang yang lagi aktif untuk beraktivitas. Tetapi, dengan segala hormat nih ya buat para netizen yang kontra dengan hal tersebut, kenapa istri mendiang Daru padahal komunikasi terakhir jam 9-an malam? Itu adalah waktu-waktu juga orang pada umumnya juga sudah mulai tidur, tapi nggak bisa dihubungin. Terus jam berapa? Jam setengah 11, karena setengah 11 kan menurut keterangan penyidik bahwa istrinya juga mencoba menghubungi HP lamanya dari Siswanto penjaga kos-kosan. Artinya istri dari mendiang Daru ini sudah panik sejak jam 10-an malam dengan jarak telepon terakhir jam 9-an. Artinya jarak 1 jam aja sudah begitu khawatir dan terbukti kekhawatirannya bahwa sang suami sudah tidak lagi bernafas. Itu adalah poin yang menjadi salah satu indikasi bahwa istri Daru ini mengetahui banyak hal terkait dengan motif, penyebab, atau bahkan dengan kesimpulan terakhir yang disampaikan dari kakak ipar dari mendiang atau kakaknya dari istri sendiri yang mengatakan bahwa kami keluarga tidak yakin bahwa Mas Daru melakukan itu karena keinginannya sendiri. Artinya apapun permasalahan atau hal yang gak enak antara suami istri ini, kesimpulannya adalah keluarga mereka tidak yakin Daru melakukan hal tersebut, walaupun kita juga pengen tahu hal apa tersebut yang menjadi hal yang ngebuat istrinya nggak bisa tidur semalaman di malam 7 menuju 8 Juli 2025. Ya, istrinya minta dobrak. Dobrak itu siang udah jam 7. Oh, 7 pagi. Nah, dari jam setengah 1 telepon 2 kali, jam 5 itu sekali, terus telepon terus dia, kan gitu. Khawatir banget pokoknya dia itu udah gitu. Nah, terus Tuh akhirnya kan, telepon terus artinya adalah ada konsistensi yang banyak, tapi nggak terhitung berapa gitu. Artinya lebih dari 1 ataupun 2 kali yang gampang diingat teman-teman. Nah, aku rangkumkan lagi poin-poin yang menarik di sini. Berikutnya adalah kebiasaan Mas Daru katanya, Pak Daru ya, yang dilakukan di kamar karena Siswanto ini penjaga kos di tempat ini sudah bekerja sekitar 1,5 tahun, dan pada saat dia bekerja di sana
mendiang sudah tinggal di situ dan dikatakan bahwa mendiang adalah penghuni kos-kosan paling lama di situ. Nah, kebiasaannya adalah itu biasanya selalu nyala lampu di kamar yang di kamar mandi terutama. Jadi waktu kita mau lihat gitu kan ya, ada di awal-awal netizen yang pro kontra. Sepertinya waktu Siswanto ngeliat di CCTV itu, dia ngelihat kamar sebelahnya Anjas, bukan ngelihat kamar Daru. Di sini secara nggak langsung dikonfirmasi bahwa malam itu saya melihat kaca yang tidak ada hordennya atau kaca film kurang lebih yang agak sedikit buram, itu adalah sudut untuk kaca di kamar mandinya di kamar mendiang Daru. Dan kemudian ada 3 pintu ya di jejeran kamar Daru, kamar 105 tersebut, dan 2 kamar sebelahnya itu adalah toko vape. Jadi tidak ada orang yang tinggal di situ. Jadi dua-duanya itu adalah bertetangga dengan toko vape atau toko vape tersebut. Nah, kemudian waktu malam hari itu saya tuh ngecek kamar mandinya dan saya bilang sama istrinya waktu lagi nelpon, suruh ngeliat katanya kamar mandinya gimana gitu, ada lampunya apa enggak. Karena mungkin ada kebiasaan dari mendiang Daru, kalau dia tidur itu atau di dalam dia menghidupkan lampu kamar mandi, tapi lampu di kamarnya nggak dihidupkan. Dikatakan juga selama saya bekerja di sini, istri dari mendiang Daru tuh sering kok ke sini, katanya saya tuh pernah ketemu sebanyak 3 kali waktu istri mendiang Daru tinggal di sini gitu ya. Ngetok-ngetoknya nggak cuma di pagi hari aja, di setengah 1 malam itu saya juga sempat ngetok-ngetok kok. Cuma dia ngetok-ngetoknya nggak begitu intens ya, karena dipikirnya juga wajar sih, make sense, karena dipikirnya udah dini hari orang lagi tidur. Saya ketok-ketok nggak bangun gitu. Dan malam itu juga kondisinya lagi hujan terus, makanya waktu itu sebenarnya saya tuh pakai sarung katanya. Habis sholat isya saya tidur dan setengah 1 pagi itu saya kebangun gara-gara mendapatkan telepon dari istrinya Daru di Yogyakarta. Nah, kemudian dia bilang dia terakhir kali melihat Daru itu sebenarnya di hari Minggu. Ini kan kejadian dari hari Senin sampai hari Selasa ya teman-teman. Kebiasaannya Daru adalah pada saat Sabtu Minggu, saat tidak kantor, dia membawa mobil kantor. Dan waktu saya melihat Daru akhirnya di kamar tersebut setelah saya bongkar, saya coba masuk ke situ, saya cuma megang adalah narik kayak apa, selimutnya doang. Saya pikir kuning-kuning itu adalah handuk awalnya, tapi ternyata itu adalah lakban. Jadi di sini juga bisa kita tangkap bahwa Siswanto tidak megang bagian yang lakbannya, tapi hanya megang selimutnya saja. Dan ini juga sangat unik dengan keterangan dari penyidik yang mengatakan tidak ditemukan sidik jari orang lain di kamar tersebut. Ya at least kan ada sidik jarinya Siswanto ya, tapi kok nggak ditemukan juga. Apakah ini sudah dipisahkan atau seperti apa? Aku rasa sih kayaknya nggak begitu ya cara menyampaikan data terkait dengan sidik jari. Ya, harusnya dikatakan adalah kalau memang ada sidik jari Siswanto juga, memang ditemukan sidik jari selain misalnya mohon maaf gitu ya, Daru, tapi juga ada Siswanto, tapi itu karena dia adalah yang pertama kali menemukan dan menarik selimut tersebut. Tapi kan tidak tersampaikan seperti itu jatuhnya adalah asumsi kita aja dari masyarakat. Nah, kemudian pada saat itu istri Daru juga berkali-kali nelpon saya untuk minta dilakukan pengetokan, tapi yang cuma dilakukan cuma beberapa kali aja, dan pada akhirnya di jam 7-an pagi itu karena istrinya sudah sebegitu paniknya, dia sempat nelpon ke pemilik kos-kosannya dan menanyakan kondisi yang seperti ini. Pak, gimana nih? Istri dari Daru ini minta untuk dibongkar terkait dengan pintu dan juga jendelanya. Cuman dibilang sama pemilik kos-kosannya, yaudah kamu coba buka aja dulu bagaimana caranya, karena udah siang hari juga, kalau ada apa-apa juga malah khawatir. Tapi kan ternyata pada akhirnya ya dibongkar juga teman-teman. Ada 15 CCTV. Nah, CCTV-nya terkait dengan yang dirubah, ini juga masih simpang siur nih ya. Yang meminta merubah itu siapa ya?
Apakah dari istrinya Daru atau dari pemilik kos-kosannya? Nanti kita coba gali lebih dalam untuk isu ini karena menurut aku ada satu hal yang menarik di sini. Nah, di bagian yang berikutnya juga, Daru itu karakternya adalah pendiam, kata Siswanto. Dan kalau ditegur cuma sekedar menyapa saja. Bagi aku sih kayaknya nggak relevan ya dengan case ini. Namanya juga orang dewasa, kadang lagi capek, lelah, kayaknya mentang-mentang pendiam kayaknya bermasalah gitu. Menurut aku, ya itu adalah hanya salah satu faktor kecil doang. Terus dilihat juga bahwa di lokasi TKP aku lihat-lihat, ini udah nggak ada polis line teman-teman. Waduh, apakah ini indikasi bahwa kalau nggak ada polis line, memang sudah selesai? Takutnya kayak kasus Subang dulu ya. Kayak kasus Subang yang Bu Tuti Amel itu sempat kan, polis line-nya itu dicopot, kemudian dipasang lagi. Berarti apakah sudah selesai nih olah TKP-nya? Semuanya. Tapi media-media yang aku lihat masuk ke sana, itu kan tidak ada yang melihat ke bagian dalam kamarnya ya. Cuma ada di bagian luarnya. Ada sih bagian dalam kamarnya, cuma di awal-awal doang. Tidak begitu detail, mau ngelihat mungkin temboknya, kamar mandinya, atau atapnya. Karena itu menjadi salah satu titik juga. Terus waktu aku lihat dari TV One juga melakukan pengecekan di jendelanya. Jendelanya juga bukan bukan tipikal yang begitu strong banget sih. Maksudnya logikanya gini ya, kalau seandainya memang betul tidak masuknya lewat pintu, terduga misalnya ada unsur pidananya, bisa aja kan lewat jendela. Kemudian dengan cara sedemikian rupa pada saat dia keluar dari jendela, otomatis dia akan mengunci dari dalam. Karena dengan tipikal jendelanya yang seperti itu kan sangat memungkinkan. Ya, mungkin ada yang bilang, kan ada CCTV, nggak mungkin dong CCTV-nya tidak akan melihat tersebut. Nah, tapi kan CCTV yang beredar sekarang itu, kita tidak mendapatkan data dari yang jam 1-an, kurang lebih ya, sampai 5 atau jam 6 pagi kan nggak seutuhnya gitu. Di berjam-jam waktu tersebut, bisa aja terjadi hal-hal yang mengarah ke unsur pidana, yang dugaannya ada orang masuk ke sana juga karena terkait dengan perubahan CCTV yang awalnya fokus ngelihat semuanya tapi tiba-tiba fokus ke arah tertentu, itu kan bisa dilakukan nggak bisa pakai tangan manual ya, tapi juga harus pakai sistem dari pusatnya kan ya. Oh, kita fokuskan ke arah sini kayak kita pakai kamera HP lah, kita arahkan kemana, arahkan ke sini. Kalau itu saja bisa dilakukan, nggak menutup kemungkinan di jam-jam tertentu, hanya 1 menit atau 2 menit, bisa diarahkan ke yang berbeda juga, orang nggak bakal kelihatan di situ. Dan ini yang menjadi salah satu pro kontra di masyarakat yang yakin bahwa ini ada unsur pidana, dugaannya adalah siapa tahu aja gitu, mungkin aja pada saat ada orang masuk keluar dari jendela, CCTV-nya sedang diarahkan ke arah yang tidak mengarah ke bagian tersebut. Oke, itu dulu yang bisa aku update di wawancara pertama ini terkait dengan Siswanto. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.